Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sudah siap? Sudah. Masih semangat? Masih. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Mbak Fadelia bisa memimpin berdoa. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Bagaimana kabarnya tadi? Baik. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Rafa. Mas Rafa, kenapa? Sakit. Oke, sudah dari kemarin atau baru hari ini? Sudah dari kemarin. Oke, semoga Mas Rafa segera sembuh dan besok bisa kembali untuk bersama dengan kalian di sekolah. Oke. Terus hari ini Bu Farida akan menyampaikan topik mengenai hidup sehat tanpa merokok. Kenapa Bu Farida mengambil topik seperti ini? Karena Bu Farida melihat sebagian besar anak-anak SMP sekarang sudah mencoba untuk merokok. Bahkan entah itu pulang sekolah, atau berangkat sekolah, atau di rumah, bahkan di lingkungan sekitarnya Bu Farida pun juga banyak anak SMP. Bukan hanya SMP saja, anak SD pun juga banyak. Semoga di anak-anak SMP 2 ini tidak ada yang sudah mencoba-coba untuk merokok. Ya, ada yang sudah pernah mencoba-coba? Tidak. Perempuan atau laki-laki tidak boleh, karena itu sangat mengganggu kesehatan. Oke, terus sebelum Bu Farida menyampaikan tujuan pembelajaran, kita punya kesepakatan kelas nih, ketika pembelajaran HP ditaruh di dalam tas, segala macam bentuk buku yang bukan BK harap dimasukkan ke dalam tas. Terus untuk kerapian, coba Bu Farida mau cek kerapiannya sudah masuk semua bajunya, dasinya dipakai, ikat pinggangnya sudah rapi. Oke, coba dicek lacinya di bawah mejanya, ada sampah tidak? Kalau Mas, alhamdulillah kalau kelasnya sudah bersih. Oke, dan di sini Bu Farida akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran hidup sehat tanpa rokok. Yang pertama, supaya kalian mengetahui karakteristik pola hidup sehat itu seperti apa. Yang kedua, supaya kalian memahami apa saja yang ada di dalam kandungan zat yang ada di dalam kandungan rokok. Yang ketiga, supaya kalian memahami dampak dan bahaya apa saja yang ketika kalian mencoba-coba untuk merokok. Dan yang terakhir, Bu Farida akan menjelaskan tentang kiat-kiat pola hidup sehat seperti apa. Oke, sudah siap? Siap. Oke, yang pertama, Bu Farida akan menjelaskan tentang hidup sehat tanpa rokok. Yang pertama, ada yang tahu hidup sehat tanpa merokok itu seperti apa? Ada yang tahu? Seperti apa? Apa yang harus dilakukan ketika hidup sehat tanpa rokok? Ada? Oke, kita akan nih, apa itu pola hidup sehat? Pola hidup sehat itu adalah kebiasaan menjaga keseimbangan tubuh secara fisik, mental, dan sosial. Gizi harus seimbang, aktivitas fisiknya juga harus baik, istirahat juga harus cukup. Ada di sini yang istirahatnya kurang atau ketika malam tuh suka begadang. Ada? Ada? Benar. Oke, alhamdulillah. Semoga anak-anak di kelas ini istirahatnya cukup supaya bisa paginya badannya seger, bisa konsentrasi ketika pelajaran. Oke, selanjutnya manfaat pola hidup sehat. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup supaya kita bisa beraktivitas. Yang kedua, mencegah penyakit kronis. Sekarang tuh banyak anak-anak SMP sudah punya penyakit dalam. Contohnya paru-paru, sesak nafas. Terus yang kedua, sakit kanker. Terus yang selanjutnya ada anak-anak yang sudah punya penyakit yang jantung. Itu bukan bawaan lahir ternyata, karena dia kurang pola hidup sehat. Hidupnya tuh makannya tuh nggak baik, makanya tuh sukanya makan makanan yang pedes, terus nggak pernah makan sayur atau buah.
Terus yang ketiga, memperbaiki suasana hati dan produktivitas. Memperbaiki suasana hati kalau semisal kalian hatinya lagi sedih atau marah, tolong jangan dipelampiaskan ke orang lain ya. Ya, harus ketika punya masalah diselesaikan. Jangan sampai dilampiaskan ke orang lain. Selanjutnya yang terakhir, mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal. Terus next. Pola makan sehat. 50% buah dan sayur. Di sini ada yang nggak suka sayur dan buah? Ada? Sudah 50% setiap hari makan buah dan sayur? Alhamdulillah. Terus 25% karbohidrat kompleks. Makan nasi? Makan. Ada kadang yang tidak suka makan nasi tapi makannya mie. Suka makan mie. Ayo siapa yang suka mengkonsumsi makan mie? Siapa? Terus yang selanjutnya 25% protein sehat. Telur, tempe, tahu. Makan? Suka? Mas Fahri suka? Oke. Hindari makanan olahan, gula berlebihan, lemak dan lain-lain. Terus kadang anak-anak suka makan nugget yang instan-instan, frozen. Ada sosis goreng, nugget goreng gitu. Terus minum air putih 8 gelas sehari. Sudahkah kalian mau minum air putih 8 gelas sehari? Bakal lebih. Ya, bagus. Oke. Pentingnya aktivitas fisik untuk berolahraga. Siapa yang satu hari pasti olahraga? Entah senam, lari, atau bersepeda? Ada? Oke, istirahat yang cukup. Pentingnya tidur 7-9 jam. Kalau bisa anak-anak usia SMP itu tidur jam 9, paling lambat tuh jam 9. Tidak lebih dari jam 9. Ya. Kurangi main gadgetnya. Kurangi begadangnya, kurangi nonton dramanya. Anak perempuan biasanya suka nonton drakor. Oke. Manajemen stres. Mengelola stres. Meditasi, relaksasi, hobi yang menyenangkan. Kalau semisal kalian kok banyak pikiran, bisa dilampiaskan untuk hobi. Entah suka nulis, entah suka berolahraga, boleh. Berbicara dengan orang yang terpercaya. Kalau mau curhat ya sama orang yang sudah dipercaya. Kalau di sekolah boleh dengan wali kelas, boleh dengan BK, atau dengan guru yang kalian percaya, atau dengan teman yang sudah kalian percaya. Terus hindari kebiasaan buruk. Nih, bahaya merokok, alkohol, dan narkoba. Jangan sesekali kalian mencoba-coba rokok, alkohol, ataupun narkoba. Itu tidak baik, ya. Oke. Kebiasaan buruk, duduk terlalu lama, konsumsi junk food. Nih, biasanya anak-anak usia SMP suka makan junk food. Kalau pulang sekolah, mesti belinya yang cimol, cilok, makan makanan yang bersaus. Itu tidak boleh. Terus komitmen dan konsisten, membuat jadwal harian. Hari ini makannya apa saja di jadwal. Semisal belum makan buah atau sayur, kan tahu. Terus memantau perkembangan kesehatan, check up. Terus selanjutnya Bu Farida akan menjelaskan tentang dampak dan bahaya. Oh, sebelum bahaya dan dampak merokok, Bu Farida akan menayangkan sebuah video. Oke? Bisa kalian lihat dan pahami. Penyakit paru obstruktif hingga stroke. Jika kita sedang mencari tahu bahaya di balik kebiasaan yang satu ini, simak ulasan lengkap tentang bahaya merokok berikut ya. Bahaya merokok ditimbulkan dari berbagai kandungan yang terdapat di dalam sebatang rokok. Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahan kimia yang terdapat di dalamnya, dan sekitar 70 di antaranya bisa menyebabkan kanker. Bahan-bahan kimia berbahaya yang ada di dalam rokok diantaranya yaitu nikotin, karbon monoksida, tar, dan bensin. Bahan-bahan ini yang dapat menyebabkan efek kecanduan, sesak nafas, memaksa jantung bekerja lebih keras, serta mengganggu kinerja paru-paru karena mempersempit saluran udara paru-paru, bahkan meningkatkan risiko terjadinya leukemia dan kondisi kelainan darah lainnya, seperti arsenik yang digunakan dalam pestisida, formalin, sianida, dan amonia. Orang
yang sering merokok, baik merokok secara aktif atau hanya menghirup asap rokok dari orang sekitarnya, berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Risiko ini semakin meningkat pada perokok yang dilakukan olahraga, kurang menjaga pola makan, serta sering stres. Kemudian bahaya merokok lainnya yaitu kerusakan otak. Merokok dapat mengganggu perkembangan dan fungsi otak, baik pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Merokok dapat menyebabkan penyakit mulut dan tenggorokan, bau mulut, gigi bernoda, dan penyakit gusi merupakan efek yang kerap timbul akibat merokok. Merokok juga bisa menimbulkan masalah serius lain seperti kanker pada mulut, bibir, lidah, dan tenggorokan. Ada juga nih bahaya rokok lainnya, yaitu penyakit paru-paru. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Racun pada rokok bisa menimbulkan kambuhan pada tulang. Oleh karena itu, rokok lebih berisiko mengalami tulang rapuh atau osteoporosis. Bahaya rokok lainnya yaitu penuaan dini. Merokok dapat merusak kulit dan menyebabkan penuaan dini. Tanda-tanda penuaan dini seperti kerutan di sekitar mata dan mulut berisiko muncul lebih awal pada perokok aktif. Merokok bisa mengganggu sistem reproduksi dan kesuburan pada pria dan mengurangi produksi sperma. Sementara pada wanita, merokok dapat mengurangi tingkat kesuburan. Selain penyakit fisik, merokok juga dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti gangguan cemas, susah tidur, dan depresi. Efek ini bisa terjadi karena otak sudah mengalami kerusakan karena sering terpapar zat beracun dari rokok. Merokok juga dapat mengganggu kesehatan finansial juga. Jika satu hari kita membeli satu bungkus rokok seharga 25.000, berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk membeli rokok dalam satu bulan? Berapa banyak uang yang kita keluarkan dalam satu tahun? Akan lebih baik jika uang yang dibeli rokok kita tabungkan untuk investasi masa depan. Nah, kebiasaan merokok ini bisa mengganggu kesehatan dan mengganggu kualitas hidup kita, serta kualitas hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Agar bahaya merokok tidak menghampiri, kita sebaiknya tidak merokok atau mulai mencoba untuk berhenti merokok. Mari kita jaga kesehatan bersama. And see you next time. Oke, itu sekilas tentang bahaya merokok. Ada yang bisa mendeskripsikan dari video yang tadi? Ada? Coba, Mas Zufar? Ada? Bisa? Atau Mbak Fadelia? Mbak Ara? Belum? Oke, apa Mbak? Rokok itu tidak baik karena mengganggu kesehatan tubuh. Selain itu, rokok juga mempunyai dampak negatif, yaitu penyakit paru-paru seperti gangguan pernapasan dan penyakit jantung seperti denyut nadi berdetak lebih kencang. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Alisa. Oke, terima kasih Mbak Alisa sudah mendeskripsikan dari video tadi. Oke, sekarang Bu Farida akan menyampaikan bahaya dan dampak merokok. Ada yang sudah tahu bahaya dan dampaknya apa? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu di dalam rokok itu terkandung zat apa saja? Belum? Ada yang tahu? Coba Mas Zufar, ada yang tahu dalamnya apa? Dalamnya mungkin mengandung zat-zat berbahaya yang bisa mengganggu kesehatan bagi tubuh. Ya, zat apa namanya? Zat nikotin. Nikotin. Oke. Coba kita akan membahas satu-satu ya. Yang pertama, fakta global dan nasional tentang rokok. Di Indonesia sekitar 30% penduduk dewasa adalah perokok aktif. Terus yang kedua, anak-anak dan remaja menjadi target utama iklan rokok. 1-5 pelajar siswa SMP sudah pernah mencoba rokok. Nih. Jadi tidak hanya di daerah Kendal saja, tapi di daerah lain itu juga sudah banyak. Bahkan anak-anak SD pun sudah ada yang mencoba rokok. Awalnya mencoba, lah kok rasanya enak. Akhirnya dia ketagihan. Bahkan ada yang sampai habis 1 kotak rokok itu dalam 1 hari. Itu anak-anak usia SMP. Dan Bu Farida, Ibu juga pernah lihat ada anak SMP berangkat sekolah masih pakai seragam, naik motor dengan PD-nya merokok. Semoga bukan anak-anak SMP 2 Kendal ya. Oke, terus yang selanjutnya ketiga, perokok membunuh lebih dari 8 juta orang setiap tahun di seluruh dunia. Bu Farida juga paham, orang meninggal itu bukan karena rokok. Pasti ada pertanyaan seperti itu dari anak-anak.
Bu, orang yang apa namanya meninggal tuh nggak mesti merokok. Bu, orang yang apa namanya nggak merokok pun pasti akan meninggal. Iya, tapi kita secara tidak langsung kan apa namanya menjaga diri kita supaya kita tidak terserang penyakit yang tidak apa namanya kayak kanker ataupun sakit paru-paru. Ya, oke. Selanjutnya, rokok menjadi penyebab utama penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, kanker. Nah, semoga anak-anak di sini tidak ada ya. Oke. Apa sih itu rokok? Ini ada 7 macam bentuk rokok. Rokok itu adalah olahan tembakau yang dibungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya. Yang pertama ada rokok bentuk batang yang sering kalian lihat mungkin di toko-toko ataupun ada saudara kalian atau keluarga kalian yang di rumah merokok pakai batang. Yang kedua cerutu. Cerutu itu bentuknya lebar. Terus yang ketiga ada pipa. Mungkin kalau pipa ini sering digunakan oleh orang-orang yang sudah tua. Ketika kakek-kakek kalian mungkin punya atau orang-orang terdahulu. Terus sisa. Kalau ini lebih di apa namanya di negara Arab. Kalau di Indonesia kurang. Tidak ada sepertinya. Terus susur. Ini zaman dahulu. Mbah-mbah zaman dahulu susur. Ada yang pernah lihat mbahnya masih susur di rumah? Memakai susur? Ada? Tidak ada? Oh ya. Terus tembakau punya. Terus yang terakhir sekarang lagi tren itu ada rokok elektrik. Rokok elektrik itu apa namanya? Vape. Banyak dijumpai di toko-toko supermarket. Bahkan sekarang anak-anak usia SMP pun banyak yang punya ini. Ini harganya mungkin apa namanya mahal, tapi Bu Faida pernah lihat ada anak SMP yang punya. Entah dia dari orang tuanya atau dari saudaranya dia punya. Ya, semoga di anak-anak sini tidak punya ya. Ada yang punya ini di rumah? Tidak. Ya, oke. Terus, apa saja kandungan dalam rokok? Tadi sudah disebutkan oleh Mas Zufar, nikotin. Ya, benar. Zat adiktif ini menyebabkan ketergantungan. Nah, ini yang susah untuk orang-orang berhenti merokok itu karena ada nikotin. Susah untuk apa namanya berhenti. Kalau nggak merokok tuh katanya pahit gitu. Rasanya tuh aneh gitu. Terus karbon monoksida, gas beracun yang mengganggu pasokan oksigen ke tubuh. Nafasnya jadi ngos-ngosan, cepet capek. Terus zatar. Zat lengket penyebab utama kanker paru-paru. Nah, yang dihisap itu nanti akan nempel di paru-paru. Paru-parunya nanti akan berwarna hitam. Coba deh kalian cek, orang yang merokok sama yang tidak itu paru-parunya pasti beda. Yang merokok itu warna hitam, kalau yang tidak merokok putih. Berbeda nanti, ya. Terus selanjutnya, bagaimana rokok merusak tubuh Anda? Dari sistem pernafasan, sistem reproduksi, kulit dan wajah, sistem kardiovaskular gitu. Kalau pernafasan dari paru-paru, lebih ke paru-paru. Sistem kardiovaskular, jantung, sakit stroke. Sistem reproduksi, nah ini untuk perempuan. Nah, jangan sekali-kali mencoba karena itu akan mengganggu sistem reproduksi. Tidak baik. Nanti kalau apa namanya datang bulannya terlambat, terus kadang 3 bulan sekali itu juga nggak baik. Ya. Kulit, wajah, penuaan dini, kulit kusam, gigi menguning. Gigi menguning bukan berarti merokok. Kadang ya ada yang nggak sikat gigi, ya kan? Ayo, ya. Terus wajahnya kusam, mudah lelah. Kalau pelajaran mesti ngantuk. Terus apa namanya nggak bisa fokus. Gurunya bilang A, dia taunya bilang B, gitu ya. Terus merokok membahayakan orang lain. Nih, anak-anak. Risiko infeksi saluran pernafasan, asma, dan sindrom kematian bayi mendadak. Ibu hamil juga tidak boleh kena paparan asap rokok, meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan berat rendah. Ya, kalau bisa, kalau kalian tahu ada di sekeliling kalian orang tua kalian, saudara kalian merokok, bilang, Pak, Om, Pak D, jangan merokok di dekat orang yang sedang apa namanya hamil. Kasihan, oke? Selanjutnya, apa yang terjadi saat Anda berhenti merokok? Detak jantungnya jadi aman.
fungsi paru-parunya juga baik, risiko kanker paru-parunya juga menurun, dan kadar karbon monoksidanya dalam arah kembali normal. Oke, kenali tantangan, siapkan diri untuk menghadapinya. Ketergantungan nikotin yang tinggi, faktor psikologis, tekanan dari lingkungan teman, kesulitan adalah bagian dari proses berhenti. Yang penting bukan berapa kali Anda gagal, tapi berapa kali Anda bangkit dan mencoba. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya. Oke, Mas Jufar mau tanya apa? Saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana cara kita menghindari ajakan orang yang merokok? Oke, Mas Jufar bertanya, bagaimana caranya kita menghindari ada teman yang mengajak merokok? Ada yang bisa menjawab? Oke, Mbak Nuzul, apa Mbak? Jangan takut untuk menolak teman yang mengajak merokok dengan berkata sopan. Misalnya, maaf saya tidak merokok. Oke, maaf saya tidak merokok dengan kata-kata sopan, tidak dengan kata-kata yang kasar. Kalau kayak gitu kan dari orang yang mengajak tuh bisa menerima dengan baik. Kalau kita menjawabnya dengan kata-kata yang pakai hewan atau kata kasar, mesti akan timbul perselisihan. Oke, ada lagi? Saya. Oke, Mbak Ara, apa? Hindari berkumpul dengan teman-teman yang merokok. Oke, hindari dengan teman-teman perkumpulan yang suka merokok. Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab. Oke, sudah paham sampai sini? Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Lanjut? Ya, oke. Oke, efek negatif merokok bagi penampilan. Nih, kantong mata kerut, gigi mengkuning, penyakit kulit. Coba giginya ada yang kuning? Terus ada lagi kalau berbentuk fisik, bibirnya hitam. Bibirnya hitam, giginya kuning, kulitnya sering sakit kulit, terus kantong matanya keriput. Terus ini, di balik sebatang rokok ternyata banyak kandungannya, bahayanya. Ternyata banyak bahayanya. Ada cairan industri, racun serangga, terus pembersih toilet, dari kertas-kertasnya ini juga ternyata banyak macam kandungannya. Bahaya sekali ya. Jadi jangan sekali-kali mencoba. Karena kalau mencoba sekali pasti akan ketahuan. Oke. Perokok aktif dan pasif. Nih. Perokok aktif itu yang setiap hari merokok. Kalau perokok pasif itu yang menghirup. Ketika kalian berkumpul nih di suatu tempat atau ketika lagi kumpul keluarga, ada saudara kita yang merokok, atau di tempat umum ada orang lain yang duduk sebelah kita merokok. Nah, itu perokok pasif. Itu juga berdampak di bagian pernafasan, paru-paru. Ya, walaupun dia tidak merokok tapi dia menghirup secara tidak langsung. Kalau diusahakan ketika ada orang merokok menghindar, kita menjauh. Oke? Gitu, paham? Tolong dihindari, baik laki-laki ataupun perempuan, jangan sesekali mencoba. Itu tidak baik. Ya. Oke. Yang terakhir, berhenti sekarang untuk diri Anda, untuk orang yang Anda cintai. Kalian cinta dengan keluarga kalian? Ya, makanya jangan merokok. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, Mbak Muza, apa yang mau tanya? Apa keuntungan tidak merokok? Apa? Keuntungan tidak merokok. Oke, Mbak Muza tanya, apa keuntungan tidak merokok? Apa? Ada yang bisa menjawab? Saya. Oke, Mbak Fadilia. Tubuh lebih sehat dan tidak mudah sakit. Oke, yang pertama, tubuh lebih sehat dan tidak mudah sakit. Benar? Oke, kita beri tepuk tangan. Terus ada lagi? Oke, Mbak Mesya. Menghindari pemborosan. Menghindari pemborosan. Benar apa tidak? Benar. Oke, kita beri tepuk tangan. Salah satunya nih, kalau kita nggak beli rokok, uangnya bisa ditabung. Tadi kan sudah ditayangkan di video, kalau beli rokok bisa kekumpul uangnya 1 bulan berapa? Nah, lumayan kan? Dikalikan 1 tahun, itu banyak. Uangnya bisa ditabung. Oke, selanjutnya ada lagi? Oke, Mas Aufar, apa Mas? Dapat menjaga kesehatan dan penampilan. Dapat menjaga kesehatan dan penampilan. Penampilannya akan terlihat seperti apa kalau tidak merokok? Lebih fresh, lebih
lebih semangat. Terus ketika belajar, ketika sekolah, gampang apa? Lebih mudah Oke. Itu tadi ada 3 siswa yang bisa menjawab dengan benar. Oke. Ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah cukup? Semoga kalian bisa hidup sehat tanpa rokok ya. Dan hindari tempat-tempat yang memang ada yang suka merokok. Hindari teman-teman yang suka merokok, terutama yang laki-laki. Ya, kalau pulang sekolah langsung pulang. Tidak nongkrong di warung sebelah. Oke? Cukup? Oke? Bu Farida hari ini akan memberikan salah satu LKP lembar kerja siswa. Itu nanti per kelompok. Dan ini sudah duduk sesuai kelompok? Oke. Kemarin Bu Farida sudah menyampaikan lewat WA untuk penugasan hari ini untuk topik hidup sehat tanpa rokok. Bu Farida sudah memberikan tugas untuk membuat poster bahaya dan dampak merokok. Ya, di kertas A3 sudah selesai? Sudah dibuat? Coba Bu Farida pengen lihat dulu. Untuk yang belum bisa diselesaikan dulu. Yuk dibuka dulu. Instruksinya kemarin Bu Farida sudah memberikan instruksi untuk menggambar bahaya dan dampak merokok. Dan di situ Bu Farida juga memberikan tugas untuk menampilkan kelompok per kelompok untuk maju satu-satu. Perwakilan 1 atau 2 siswa. Terus nanti Bu Farida akan memberikan LKPD, itu akan diisi 1 kelompok. Sebelum itu Bu Farida akan membagikan LKPD untuk kelompoknya masing-masing ya. Untuk LKPD nanti ditulis nama kelompoknya masing-masing. Di sini ada beberapa pertanyaan, tolong dijawab sesuai yang tadi sudah Bu Farida sampaikan. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2. Terima kasih. Ya. Kelompoknya Mbak Zaira. Sini. Oke, Bu Farida beri waktu 5 menit untuk mengerjakan LKPD. Bisa didiskusikan dengan kelompok. Yuk. Boleh diisi nama kelompoknya siapa saja namanya. Dan diisi sesuai yang sudah Bu Farida sampaikan tadi. Yuk. Yuk, didiskusikan. Apa? Boleh. Yuk, bisa diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Yuk. Mas Jufar tulis dulu nama kelompoknya. Nama panggilan boleh, tapi nama depan ya. Boleh hadap dengan temannya.
Yuk. Boleh hadap ke belakang. Ya. Yuk, kurang 4 menit lagi. Sudah? Sistem pernapasan. Iya, sistem Nafasan dengan paru-paru sama. aja, tapi lebih Sudah? dampak negatif. Ayo Mas Fahri. Lupa. Sudah, ayo, sudah. Oke, sudah cukup. Letakkan pensil dan ballpointnya, diletakkan. Yuk, Bu Farida memberikan kesempatan untuk 2 kelompok. Hari ini yang mau maju, Bu Farida akan memberikan reward. Perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil posternya dan LKPD-nya. Oke, siapa? 2 kelompok yang mau maju hari ini. Siapa? Kelompoknya Mas Jufar, yang pertama. Terus yang kedua kelompoknya Mbak Zaira. Oke, yang pertama kelompoknya Mas Jufar. Mas Jufar dengan siapa? Oke, maju, boleh. LKPD-nya coba. Yang keras ya. Oke. Oke. Sini geser sini. Geser. Oke, Mas Jufar mau menyampaikan hasil posternya. Yuk, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari poster kami. Di sini terdapat tulisan cigarettes kill you, yang berarti rokok membunuhmu. Di sini juga ada warna pink kemerahan. Ini berarti darah yang tertumpahkan akibat merokok. Di bawah sini terdapat tumpukan rokok. Di bawah sini terdapat tumpukan rokok, yang berarti
banyak sekali rokok yang telah dipakai oleh orang-orang untuk merokok. Di sini juga terdapat gambaran virus ataupun racun dari rokok yang menggambarkan bahwa rokok memiliki zat-zat yang mengandung racun seperti ini. Ini juga menggambarkan api yang berarti membakar kehidupan dalam masyarakat. Di sini terdapat gambar tangan yang tertuliskan stop dan background yang berwarna biru. Artinya ini mendukung kita untuk menghentikan, untuk kita berhenti merokok agar bisa tetap sehat. Oke, sudah? Dah. Oke, Mas Tova coba hasil LKPD-nya. Yang pertama, yang keras. Siapa yang merokok di depanmu? Yang pertama yaitu tetangga, om, dan Ayah. ayah. Yang kedua, apa dampak negatif dari merokok? 1. Kesehatan jantung. 2. Paru-paru menjadi rusak. 3. Mempengaruhi penampilan fisik. Yang ketiga, cara menghindari agar tidak merokok, yaitu menolak ajakan teman untuk merokok. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Mas Zufar. Beli tepuk tangan. Oke, terima kasih Mas Zufar sudah mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Silahkan duduk. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Oke, kelompok selanjutnya Mbak Zaira. Mbak Zaira mau maju dengan siapa? Yuk. Yuk. Kedua dengan Mbak Nera Zura. Yuk. Oke, yang keras ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan tentang hasil kerja kita membuat poster yang berjudul Stop Merokok. Nah, pada poster ini kami membuat gambar, menyertakan gambar dilarang merokok. Di sini terdapat gambar dompet kosong yang artinya merokok dapat membakar uang kita. Nah, di sini juga ada gambar gigi mengkuning yang diartikan merokok menyebabkan kerusakan pada gigi dan area mulut. Nah, kami juga menggambarkan menyertakan gambar rumah sakit yang artinya siap masuk rumah sakit karena penyakit yang parah dari akibat merokok. Sudah? Ya, sudah. Oke, selanjutnya Mbak Nera Zura bisa menjelaskan LKPD-nya yang keras. Siapa yang merokok di sekitarmu? 1. Teman-teman. 2. Masyarakat sekitar. 3. saudara. Apa dampak negatif dari merokok? 1. Merokok menghabiskan uang. 2. Merokok menyebabkan kerusakan pada gigi dan bibir. 3. Menyebabkan penyakit dalam seperti jantung, stroke, dan lain-lain. Cara menghindari agar tidak merokok. 1. Tidak berkumpul dengan teman yang merokok. 2. Menolak ajakan teman untuk merokok. 3. Menjauhi orang-orang yang merokok aktif. Oke, terima kasih dari kelompok Mbak Zaira. Pilih kita tepuk tangan. Boleh silahkan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari 2 kelompok sudah mewakili dari 6 kelompok yang sudah Bu Farida buat. Oke, materi hari ini sudah selesai, tugas juga sudah selesai. Untuk tindak lanjut tugas kalian membuat poster, Bu Farida minta tolong nanti posternya bisa ditempel di kelas atau di mading sekolah supaya memberikan tahu kepada teman-teman kalian supaya tidak merokok dan bisa hidup sehat tanpa merokok. Oke? Siap? Ya, nanti Bu Farida minta tolong tugasnya bisa ditempel di kelas 1 atau di mading, nanti di ruang BK juga Bu Farida meminta. Oke? Terus selanjutnya dari hasil materi yang telah Bu Farida sampaikan, ada yang bisa merefleksikan manfaatnya, manfaat dari yang sudah Bu Farida sampaikan hari ini. Ada? Oke, Mbak Bian. Dengan adanya pembelajaran
pembelajaran ini, saya menjadi paham tentang bahaya dan dampak dari merokok. Saya juga menjadi tahu jika merokok itu dapat menyebabkan penyakit paru-paru, kerapuhan pada tulang, masalah jantung, serta dapat memicu kematian. Saya juga tahu bahwa perokok itu ternyata ada 2 jenis, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif itu adalah seseorang yang rutin menghisap rokok, sedangkan perokok pasif adalah seseorang yang banyak menghirup asap rokok. Oke, dari Mbak Bian, beri tepuk tangan. Oke, jadi kalian sudah paham tentang dampak dan bahaya kandungan zat yang ada di dalamnya. Oke, ada yang bisa menyimpulkan dari hasil hari ini? Oke, Mbak Alisa lagi. Rokok itu tidak baik karena mengganggu kesehatan tubuh. Selain itu, rokok juga mempunyai dampak negatif, yaitu penyakit paru-paru seperti gangguan pernafasan dan penyakit jantung seperti denyut nadi yang berdetak lebih kencang. Oke, terima kasih. Baru tepuk tangan untuk Mbak Alisa. Oke, hari ini Bu Farida sangat senang karena suasana di kelas ini sangat tenang dan alhamdulillah Bu Farida sudah memberikan tugas 1 hari sebelumnya sudah dikerjakan dan nanti Bu Farida juga minta tolong untuk ditempel ya di kelas, di Madi, di BK atau di lingkungan sekitar kelas kalian. Terus sebelum Bu Farida akhiri, Bu Farida mau memberikan tentang angket. Hari ini kalian merasa senang atau tidak ketika pembelajaran bimbingan klasikal? Oke, diisi, diberi nama nanti tanda tangan di bawah, diberi nama terang. Terima kasih. Ya kali ini deh. Oke, bisa diisi, dicentang, di checklist sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan. Untuk yang di paling bawah, peserta didik tanda tangan dan diberi nama terang. Oke, Bu Farida beri waktu 2 menit untuk mengisi. Harus diisi sendiri-sendiri, tidak boleh melihat temannya. Diisi sesuai diri sendiri. Ada yang sudah? Boleh Bu Farida ambil. Diberi nama terang, Mas. Diberi nama terang dan tanda tangan di bawah, ya. Terima kasih Mas Zufar. Mas Fari sudah? Sudah? Mas Sapugi? Ya. Mbak Ara sudah? Sudah. Mbak Fadelia sudah? Mbak Bian sudah? Sudah? Mbak Muza sudah? Nuzul sudah? Siapa lagi yang sudah? Sudah? Tidak usah, ini aja. Sudah? Sudah? Jangan sampai ada yang kosong ya, diisi semua. Tanda tangan dulu Mas. Dan nama. Tidak usah, ini aja. Oke, waktunya sudah habis. Boleh diletakkan semua. Ballpointnya sudah habis. Sudah habis. Sudah habis.
Sudah habis. Sudah habis. Sudah habis. Sudah. 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 Oh, sudah. 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 Oke. Terima kasih kalian sudah mengisi angket evaluasi hasil, dan selanjutnya terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Farida. Terima kasih. Semoga apa yang Bu Farida sampaikan bermanfaat untuk kalian. Semoga anak-anak SMP Negeri 2 Kendal tidak ada yang merokok. Dan Bu Farida mengingatkan kembali rencana tindak lanjutnya dari poster ditempel di mading dan di kelas, dan kalian bisa menginformasikan kepada teman-teman kalian supaya hidupnya sehat tanpa rokok. Kalau ada teman kalian yang merokok, minta tolong untuk diberi nasihat ya. Kan kalian sudah dapat materi ini, bisa disampaikan. Oke, untuk pembelajaran minggu depan Bu Farida akan memberikan materi yang lebih menarik lagi, lebih menarik lagi dari hari ini. Semoga apa yang Bu Farida sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Farida mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum Bu Farida akhiri, berdoa terlebih dahulu. Mbak Fadelia bisa memimpin. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.